Halo guys, kita praktikum uji posma yuk. Alat dan bahan dalam uji posma. Nah, di sini ada mortar, lampu spiritus dan dudukan spiritus, lalu cawan petri, corong, beker gelas, dan juga kertas lakmus. Dan untuk bahan-bahannya, di sini ada MGO, sampel daging ayam busuk, dan sampel daging ikan segar. Oke, kita masuk ke metode uji posma. Pertama-tama kita timbang daging ayam dan ikan sebanyak 10 gram. Ditimbang sama berat ya. Lalu masukkan daging ayam yang busuk ke dalam mortar. Lalu masukkan aquades ke dalam mortar sebanyak 10 ml. Gerus daging dan aquades hingga tercampur merata. Nah, lalu kita lakukan penyaringan pada campuran larutan daging menggunakan corong. Timbang MGO seberat 0,01 gram. Masukkan larutan ke dalam cawan petri terpisah. Masukkan MGO dalam cawan petri dan aduk ya. Lalu lakukan pemanasan menggunakan api spiritus. Kita tunggu selama 5 menit ya. Nah guys, setelah 5 menit, amati perubahan pada kertas lakmus. Di sini, pada sampel daging busuk, kertas lakmus berubah menjadi warna ungu pekat. Sedangkan pada daging ikan segar menunjukkan kertas lakmus berubah menjadi warna ungu yang lebih pudar. Jadi, kesimpulan dari hasil praktikum uji posma kami kelompok 3 adalah sampel daging ayam dan ikan segar sama-sama mengalami pembusukan. Selanjutnya, praktikum uji alkohol pada susu. Pengertian uji alkohol pada susu. Uji alkohol pada susu merupakan uji untuk menentukan sifat-sifat pemecahan protein susu. Uji alkohol menjadi positif bila susu mulai asam atau sudah asam. Uji dengan tanda positif ditandai dengan penggumpalan pada susu. Alat dan bahan dalam uji alkohol pada susu. Ada susu segar dan susu basi. Ada pipet, alkohol 50%, 70%, dan 95%. Lalu ada juga tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Selanjutnya kita masuk ke metode uji alkohol pada susu ya. Ambil susu segar dengan pipet. Lalu masukkan masing-masing susu 5 ml ke tabung reaksi dan 1 tabung untuk alkohol negatif atau basi. Lalu masukkan alkohol 50%, 70%, dan 95% ke masing-masing 3 tabung reaksi. Kemudian kocok tabung reaksinya ya, hingga tercampur dengan baik. Setelah itu, amati perubahan dengan rentan waktu 4 jam.
Waktu pengecekan dilakukan pada jam 9 malam, jam 6 pagi, dan jam 9 pagi. Hasil uji alkohol pada susu pada pengecekan jam 9 malam, di ketiga tabung reaksi dengan konsentrasi alkohol 50%, 70%, dan 90% tidak terjadi penggumpalan. Begitupun pada tabung reaksi susu basi, adanya terjadi gumpalan. Pada pengecekan kedua di jam 6 pagi, ketiga tabung reaksi dengan konsentrasi alkohol 50%, 75%, dan 95% mulai terjadi perubahan, yakni terjadi perubahan aroma dan tekstur susu agak kental. Namun, reaksi pada tabung susu basi tidak, namun terjadi penggumpalan yang sangat jelas. Pada pengecekan terakhir di jam 9 pagi, ketiga tabung reaksi dengan konsentrasi alkohol 50%, 70%, dan 95% tekstur lebih kental dan berwarna kuning. Pada reaksi tabung susu basi, terjadi gumpalan dan memiliki warna sangat kuning. Jadi, kesimpulan uji alkohol susu, pada susu basi sangat cepat terjadi perubahan mulai dari tekstur, aroma, dan warna. Sedangkan pada susu segar, dengan pemberian alkohol, memerlukan waktu terjadinya perubahan tersebut. Alat dan bahan yang digunakan pada uji kualitas telur. Alat yang digunakan yaitu ada penggaris, jangka sorong, alat dudukan, dan pisau. Bahan yang digunakan ada telur ayam ras, telur bebek, dan telur ayam kampung. Masuk metode uji pada kualitas telur. Uji kualitas telur meliputi faktor mutu telur, yakni keutuhan, bentuk, dan kebersihan. Kemudian ada panjang kantung udara, putih telur, dan bau telur. Langkah pertama, timbang masing-masing telur menggunakan timbangan untuk mengetahui berat telur. Selanjutnya, cek faktor mutu meliputi keutuhan, bentuk, kelonjongan, dan kebersihan telur. Amati kebersihan telur yang kita gunakan. Pak dari luar dan sekeliling telur. Mulai dari bentuk, kelonjongan, kebersihan, dan keutuhan telur tersebut. Selanjutnya, ukur telur menggunakan jangka sorong untuk mengetahui panjang dan lebar telur tersebut. Masuk ke dalam tahap cek kantung udara. Pada tahap ini, telur diberi penerangan dengan senter. Kantung udara akan terlihat seperti pulau hitam. Hal tersebut menunjukkan adanya kantung udara pada telur tersebut. Kemudian, pecahkan telur di atas dudukan yang telah disiapkan. Setelah itu, nilai warna kuning menggunakan Youth Color Pen. Kemudian, ukur diameter dan tinggi kuning telur. Dilanjut dengan pengukuran terhadap putih telur. Masuk ke tahap terakhir, yaitu perhitungan IPT, IKT, dan HO.